Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Imadi Radit Adipalguna, nomor 14 dari kelas 10 MIPA 10. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas kembali materi di matematika peminatan mengenai operasi pada vektor. Nah sebelum itu terlebih dahulu kita akan menentukan peta konsep pembahasan pada operasi vektor. Yang pertama kita akan membahas mengenai kesamaan dua vektor, kemudian penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan yang terakhir ada perkalian vektor. Nah teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang pertama mengenai kesamaan dua vektor. Nah pada materi yang pertama ini itu menyebutkan bahwa dua vektor dikatakan sama jika mempunyai panjang dan arah yang sama. Nah di sini kita mempunyai suatu pemisalan, yaitu terdapat vektor U, terdapat vektor V, dan terdapat vektor W. Nah, dari ketiga vektor ini, kita mempunyai suatu kesimpulan, yaitu vektor U sama dengan vektor V, karena vektor U dan vektor V tersebut memiliki panjang dan juga arah yang sama. Namun, vektor U tidak sama dengan vektor W, begitu juga dengan vektor V yang tidak sama dengan vektor W. Hal tersebut dikarenakan karena panjangnya yang tidak sama dan juga arahnya yang berbeda. Kemudian kita lanjut ke penjumlahan vektor. Nah, pada penjumlahan vektor ini terlebih dahulu kita akan membahas penjumlahan vektor secara analitik pada R2 atau pada ruang dimensi 2. Di sini terdapat suatu pemisalan jika vektor U sama dengan A, B dan vektor V sama dengan C, D, maka vektor U ditambahkan dengan vektor V sama dengan A tambah C dan B ditambahkan dengan D. Nah, di sini kita mempunyai sebuah latihan soal. Diketahui vektor P sama dengan 5,2 dan vektor Q sama dengan 2,6. Dan vektor R sama dengan vektor P ditambahkan dengan vektor Q. Maka tentukanlah vektor R. Nah, dari sana kita tahu bahwa vektor R tersebut merupakan vektor P ditambahkan dengan vektor Q. Maka kita tambahkan langsung, di mana ruas atas kita tambahkan dengan ruas atas, kemudian ruas bawah kita tambahkan dengan ruas bawah. Artinya 5 kita tambahkan dengan 2 dan min 2 kita tambahkan dengan 6 menjadi 7,4. Jadi vektor P ditambahkan dengan vektor Q menjadi 7,4. Kemudian kita lanjut ke penjumlahan vektor secara analitik pada R3 atau pada ruang dimensi 3. Sama seperti pada ruang dimensi 2, di sini kita mempunyai suatu teori atau pemisalan, yaitu vektor U sama dengan A, B, dan juga C. Sedangkan vektor V sama dengan D, E, dan F. Maka dari sana kita tahu bahwa vektor U ditambahkan dengan vektor V sama dengan A ditambah D, B tambah E, dan C tambah F. Di sini terdapat pula latihan soal. Diketahui vektor P sama dengan 3,-5,4 dan vektor Q sama dengan 1,2,3. Tentukanlah vektor R, di mana vektor R merupakan vektor P ditambahkan dengan vektor Q. Nah, untuk menjawab vektor R, terlebih dahulu kita masukkan definisi, yaitu vektor R sama dengan vektor P ditambahkan dengan vektor Q. Jadi 3,5,4 ditambahkan dengan 1,2,3. Jadi di sini kita 3 ditambahkan dengan 1, 5 tambahkan dengan 2, kemudian 4 tambahkan dengan 3. 3 tambah 1 sama dengan 4, min 5 tambah 2 sama dengan min 3, dan 4 tambahkan dengan 3 sama dengan 7. Jadi hasil akhir dari vektor P ditambahkan dengan vektor Q, yaitu 4,3,7. Oke teman-teman, kemudian kita lanjut ke pengurangan vektor. Nah, pada pengurangan vektor ini sebetulnya memiliki konsep yang sama dengan penjumlahan vektor. Nah, terlebih dahulu kita membahas pengurangan vektor secara analitik pada R2. Nah, di sini terdapat teori, yaitu jika terdapat vektor U sama dengan A, B dan vektor V sama dengan C, D, maka vektor U dikurangi vektor V sama dengan A dikurangi C dan B dikurangi D. Nah, untuk memahami hal tersebut, di sini terdapat latihan soal, yaitu diketahui vektor P sama dengan 5,-2 dan vektor Q sama dengan 2,6.
Vektor R sama dengan vektor P dikurangi vektor Q, maka tentukanlah vektor R. Nah, untuk menjawab vektor R, terlebih dahulu kita masukkan ke definisi, yaitu vektor R sama dengan vektor P dikurangi vektor Q, yaitu sama dengan 5 dikurangi 2 dan min 2 dikurangi dengan 6. Jadi hasil akhirnya adalah 3, min 8. Kemudian kita lanjut ke pengurangan vektor secara analitik pada R3 atau ruang dimensi 3. Nah, di sini terdapat pula teori lagi, yaitu vektor U sama dengan A, B, dan juga C. Sedangkan vektor V sama dengan D, E, dan F. Maka dari sana kita tahu bahwa jika terdapat U dikurangi dengan V, maka akan menjadi A dikurangi D, dan B dikurangi E, dan C dikurangi dengan F. Oke. Nah, untuk memahami hal tersebut, di sini terdapat latihan soal, yaitu diketahui vektor P sama dengan 3, min 5,4 dan vektor Q sama dengan 1, 2,3. Diketahui vektor R sama dengan vektor P dikurangi vektor Q, maka tentukanlah vektor R. Nah, untuk menjawab vektor R, kita masukkan ke definisi terlebih dahulu, yaitu vektor R sama dengan vektor P dikurangi vektor Q. Jadi vektor P adalah 3 dikurangi 1, kemudian min 5 dikurangi 2, dan 4 dikurangi 3. Hasil akhirnya adalah 2, min 7,1. Jadi vektor P dikurangi dengan vektor Q mendapatkan hasil 2, min 7,1. Oke. Kemudian kita lanjut ke penjumlahan vektor secara geometri. Nah, jika tadi kita membahas penjumlahan dan juga pengurangan vektor secara analitik, sekarang kita membahas penjumlahan dan juga pengurangan vektor secara geometri. Nah, terlebih dahulu kita membahas mengenai penjumlahan vektor secara geometri. Nah, pada penjumlahan vektor secara geometri, di sini kita mempunyai suatu pemisalan, terdapat vektor U dan juga terdapat garis vektor, kita sebut saja ini sebagai vektor V. Nah, dalam penjumlahan vektor secara geometri, dari kedua garis vektor ini kita memiliki suatu permasalahan bagaimana hal yang terbentuk jika vektor U kita tambahkan dengan vektor P, namun itu secara geometri. Nah, pada penjumlahan vektor secara geometri terdapat aturan penjumlahan vektor secara geometri. Yang pertama ada aturan segitiga. Nah, aturan segitiga ini membahas di mana ketika vektor U kita tambahkan dengan vektor P, itu penambahannya selalu bermulai dari ujung vektor yang ditambahkan. Langsung saja kita substitusikan. Di sini terdapat vektor U kita tambahkan dengan vektor V. Di mana untuk menambahkan vektor P itu kita memulai vektor V-nya dari titik ujung pada vektor U. Nah, ini merupakan vektor P. Nah, dari gambar ini kita tentu mengetahui resultan dari vektor U ditambahkan dengan vektor V, yaitu ini. Jadi garis yang merah ini merupakan resultan dari vektor U ditambahkan dengan vektor V. Kemudian ada aturan jajar genjang. Pada aturan jajar genjang ini membahas jika terdapat vektor U ditambahkan dengan vektor V, itu selalu bermulai dari titik pangkal. Nah, dari gambar ini kita membuat satu proyeksi agar gambar ini membentuk suatu segi empat atau jajar genjang. Langsung saja kita proyeksikan menjadi sebuah jajar genjang. Nah, dari proyeksi ini kita tentu mengetahui resultan dari U ditambahkan dengan vektor V, yaitu ini. Jadi garis yang merah ini merupakan resultan dari vektor V ditambahkan dengan vektor U. Nah, jika kita bandingkan hasil resultan dari aturan segitiga dengan aturan jajar genjang akan memiliki arah dan juga panjang yang sama. Kemudian kita lanjut ke penjumlahan vektor secara geometri. Maksudnya pengurangan vektor secara geometri. Nah, pada pengurangan vektor secara geometri ini kita juga mempunyai suatu pemisalan, yaitu terdapat vektor U dan juga terdapat vektor V. Nah, dari sini kita memiliki suatu permasalahan bagaimana hal yang terjadi jika vektor U kita kurangi dengan vektor V. Nah,
Untuk menjawab hal tersebut, sama seperti hal yang sebelumnya, di sini terdapat aturan pengurangan vektor secara geometri. Yang pertama terdapat aturan segitiga. Nah, pada aturan segitiga ini membahas jika vektor U dikurangi vektor V, maka itu sama artinya dengan vektor U ditambahkan dengan min vektor V. Nah, di sini kita tahu bahwa jika vektor V itu arahnya ke atas, maka min vektor V itu kebalikannya. Jadi min vektor V itu arahnya dia ke bawah. Jadi ini merupakan min vektor V. Nah, untuk menjawab soal tersebut langsung saja kita substitusikan. Yang pertama, kita mempunyai vektor U. Kita kurangi dengan vektor V atau kita tambahkan dengan vektor min V. Langsung saja, di sini terdapat vektor min V. Nah, dari sini kita menemukan suatu resultan dari vektor U dikurangi dengan vektor V, yaitu ini. Jadi garis yang merah ini merupakan resultan dari vektor U dikurangi dengan vektor V. Kemudian, ada pula aturan yang kedua, yaitu aturan jajar genjang, di mana pada aturan jajar genjang ini memiliki konsep yang sama dengan aturan segitiga, namun dia bermulanya selalu dari titik pangkal. Oke, di sini terdapat vektor U, kemudian kita tambahkan dengan vektor min V atau kita kurangkan dengan vektor V. Oke, seperti ini. Nah, dari ini kita membentuk suatu proyeksi jajar genjang, yaitu membentuk sebuah jajar genjang sehingga kita bisa menemukan suatu resultan dari vektor U dikurangi dengan vektor V. Jadi garis yang merah ini merupakan resultan dari vektor U dikurangi dengan vektor V. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas materi perkalian skalar dengan vektor. Yang pertama kita akan membahas mengenai perkalian skalar dengan vektor secara analitik. Nah, secara analitik atau secara aljabar, perkalian skalar dengan vektor dapat dilakukan dengan mengalihkan semua unsur pada vektor dengan skalar. Nah, di sini terdapat suatu pemisalan, diketahui vektor U sama dengan A, B dan vektor V sama dengan A, B, C dan skalarnya adalah K. Maka, jika terdapat K dikalikan dengan vektor U, itu akan sama dengan A dikalikan dengan K, B dikalikan dengan K. Dan vektor K dikalikan dengan vektor U itu akan sama dengan A dikalikan dengan K, B dikalikan dengan K, dan C dikalikan dengan K. Nah, untuk memahami hal tersebut, di sini kita mempunyai latihan soal. Jika diketahui vektor P sama dengan min 2,3, tentukanlah 3 dikali vektor V. Maksudnya. Nah, untuk menjawab hal tersebut, di sini kita terlebih dahulu harus mengetahui bahwa 3 dikalikan dengan vektor P, bilangan 3 ini merupakan skalar dari perkalian 3 dikalikan dengan vektor P. Jadi, 3 dikalikan dengan vektor P sama dengan 3 kita kalikan dengan min 2, kemudian 3 juga kita kalikan dengan 3. Artinya, semua unsur pada vektor ini kita kalikan dengan skalar yaitu 3, dengan hasil akhir yaitu min 6,9. Oke, jadi hasil akhir dari 3 dikalikan dengan vektor P sama dengan min 6,9. Kemudian kita lanjut ke perkalian skalar dengan vektor secara geometri. Nah, pada perkalian skalar dan vektor secara geometri ini, di sini terdapat suatu pemisalan, diketahui vektor U itu memiliki gambaran garis seperti ini. Nah, jika ditanya, gambarlah 3 dikali dengan vektor U. Nah, untuk menjawab tersebut, kita masukkan ke definisi terlebih dahulu. 3 dikalikan vektor U sama dengan vektor U ditambah vektor U ditambah vektor U sebanyak 3 kali. Kemudian, kita langsung substitusi. Jadi, sama dengan vektor U ditambahkan dengan vektor U tambahkan dengan vektor U. Jadi, vektor U dikalikan dengan 3 mendapatkan hasil akhir yaitu ini. Jadi, garis merah ini merupakan hasil akhir dari 3 dikali dengan vektor U. Oke. Nah, teman-teman, dari pembahasan tersebut kita menemukan suatu simpulan bahwa sifat penjumlahan pada vektor yang pertama ada jika ada vektor U ditambahkan dengan vektor V, maka itu sama saja dengan vektor V ditambahkan dengan vektor U. Ini merupakan sifat komutatif. Kemudian jika ada vektor U ditambahkan dengan vektor V ditambahkan dengan vektor W, itu sama saja dengan vektor U ditambahkan dengan dalam kurung vektor V ditambahkan dengan vektor V. Itu merupakan sifat asosiatif. Kemudian yang ketiga,
ada vektor U ditambahkan dengan vektor 0, itu sama saja dengan vektor U. Dan yang keempat, jika ada vektor U ditambahkan dengan vektor V, maka sama saja dengan vektor 0 dengan vektor V merupakan lawan dari vektor U, dan ditulis vektor V sama dengan min vektor U. Di sini juga kita memiliki simpulan mengenai sifat perkalian skalar dengan vektor. Yang pertama, jika ada M ditambahkan dengan N dikalikan dengan vektor U, maka sama saja hasilnya dengan M dikalikan dengan vektor U ditambah N dikalikan dengan vektor U. Kemudian yang kedua, jika terdapat M dikalikan dengan vektor U ditambahkan dengan vektor V, maka itu sama saja hasilnya dengan vektor M dikalikan dengan vektor U ditambah dengan vektor M dikalikan dengan vektor V. Yang ketiga, jika terdapat M dikalikan dengan N dikali lagi dengan vektor U, maka sama saja hasilnya dengan vektor M dikalikan dengan N dikali vektor U. Kemudian yang keempat, jika terdapat 1 dikali dengan vektor U, maka hasil akhirnya adalah vektor U itu sendiri. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan mengenai teori pada operasi vektor. Nah, untuk memahami teori-teori tersebut, di sini kita mempunyai latihan soal agar teman-teman bisa memperdalam penjelasan atau pemahaman pada operasi vektor dalam video ini. Di sini terdapat latihan soal. Jika diketahui vektor P sama dengan 3, min 2 dan vektor Q sama dengan min 4,5, maka tentukanlah hasil operasi vektor berikut. Yang pertama, vektor P ditambahkan dengan vektor Q. Yang kedua, ada vektor P dikurangi dengan vektor Q. Dan yang ketiga, ada 2 dikalikan dengan vektor P ditambah 3 dikalikan dengan vektor Q. Oke, semoga teman-teman bisa menjawab soal ini dengan baik sesuai dengan teori dan penjelasan terlebih dahulu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Semoga video ini bisa membantu, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.